Komnas HAM menyebut Sambo, cerdik, Ferdi Sambo, lu gak tahu siapa gua kali ya. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe, agar kami makin bersemangat berikan kalian berita menarik setiap harinya. Jakarta, berita heboh datang dari Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, terkait tersangka utama kasus pembunuhan Brigadir J, Ferdi Sambo. Taufan Damanik mengungkap bahwa Ferdi Sambo bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Sehingga semua pihak perlu hati-hati, terutama para penyidik yang menangani kasus ini. Tapi orang sekarang ini udah yakin banget tuh bahwa Sambo ini akan. Saya selalu mengatakan, hati-hati. Sambo ini bukan orang sembarangan. Puluhan tahun jadi reserse, ungkap Taufan dikutip dari Viva tanggal 4 September tahun 2022. Dia bahkan menyebut mantan Kadif Propam Polri ini adalah bos mafia yang memiliki 1000 cara untuk mencari jalan keluar, sehingga berpotensi terbebas dari jeratan hukum. Sehingga tahu dia caranya mencari jalan keluar, sebagai bos mafia dia tahu, sambungnya. Dilansir dari Viva, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik juga membagikan pengalamannya saat memeriksa Ferdi Sambo dalam dugaan pelanggaran HAM. Taufan menjelaskan, suami Putri Chandrawati ini terlihat tenang selama pemeriksaan. Namun ada kala dia menangis dan bahkan ada kalanya ia masih sempat melemparkan senyuman. Waktu saya tanyain segala macam, ada saat dia nangis, ada saat dia senyum seperti kira-kira bahasa isyaratnya, lu gak tahu siapa gua kali ya. Senyum dia, kata Taufan. Tak hanya itu, Taufan juga mengungkapkan bahwa Ferdi Sambo juga tidak terlihat takut atau khawatir saat menjalani rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir J, di rumah dinas dan rumah pribadi ex-Kadif Propam tersebut. Rekonstruksi nyantai aja, jalan dengan gagahnya ketemu saya, hai Pak, kan dia sering ke Komnas HAM dulu komunikasi, hai Pak, apa kabar? Kayak gak ada apa-apa, pungkas Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik. Ketua IPW ungkap spekulasi upaya Ferdi Sambo lari dari jerat hukum. Lika-liku dan kontroversi dalam perjalanan kasus dugaan pembunuhan berencana yang didalangi Ferdi Sambo terhadap ajudannya Brigadir J, menimbulkan berbagai spekulasi dari berbagai pihak. Baru-baru ini muncul spekulasi baru yang disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso. Sugeng menduga ada skema sistematis yang dijalankan Irjen Ferdi Sambo agar bisa lolos jerat hukum melalui istrinya, Putri Chandrawati, yang juga merupakan tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Sugeng Teguh Santoso menilai tidak ditahannya Putri Chandrawati justru akan mempermudah Ferdi Sambo menjalankan skema dugaan pelecehan seksual. Sebab upaya tersebut sangat sistematis sehingga Putri bebas melemparkan isu pelecehan seksual. Upaya melepaskan FS Ferdi Sambo dari jerat hukum pembunuhan berencana salah satunya dengan tidak ditahannya Putri Chandrawati, ujar Teguh seusai dihubungi, Minggu, tanggal 3 September tahun 2022. Teguh menjelaskan pihaknya mendesak polisi agar segera menahan Putri Chandrawati setelah ditetapkan sebagai tersangka. Ia curiga jika tidak ditahan, Putri Chandrawati bakal membuat narasi dugaan pelecehan seksual Brigadir J. Padahal, Teguh mengatakan dugaan pelecehan seksual tersebut tidak benar karena penyidikannya telah dihentikan atau SP3. Putri akan bebas membangun narasi tersebut. Narasi pelecehan yang sudah dinyatakan bohong sejak awal, jelasnya. Selain itu, Teguh mengatakan Putri Chandrawati kini mendapat dukungan dari Komnas HAM dan Komnas Perempuan terkait narasi tersebut. Menurutnya, hal tersebut akan sangat bahaya jika kebohongan terus didukung. Narasi ini didukung Komnas HAM dan Komnas Perempuan yang saya juga mempertanyakan kesimpulan tersebut, imbuhnya. Teguh mengatakan penahanan terhadap Putri Chandrawati perlu segera dilakukan mengingat pasal yang disangkakan adalah pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana subsidiar, pasal 338 junto pasal 55 dan 56 KUHP. Dengan pasal yang disangkakan, Putri Chandrawati terancam hukuman mati, penjara seumur hidup dan atau selama-lamanya 20 tahun. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, bila ada kata yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.